kepuasan masyarakat itu sangat luar biasa ya, terutama di dalam era pemerintahan Ibu ini. Ibu dapat menciptakan lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata yang tadi juga Ibu sudah singgung, karena pariwisata ini adalah program yang mudah, program yang murah, dan juga melibatkan semua ya elemen masyarakat. Siapa yang dilibatkan di situ? Bukan hanya unsur pemerintah, tapi juga unsur pelaku-pelaku usaha mikro ya. Dengan bergeraknya pariwisata ini otomatis semua ya, bahkan yang Ibu sampaikan kita sudah melakukan kegiatan event-event ya, event-event yang sudah kita lakukan, bahkan bahasanya bukan hanya event lokal saja, sudah ini udah se-Kalimantan lah ya, se-Kalimantan bahkan internasional ya. Seperti kemarin pada saat kita melaksanakan Fun Bike itu sudah datang dari luar daerah provinsi seperti itu, kan nasional sudah, itu luar biasa kayak gitu kan. Itu sebelum pandemi, tapi ya sebelum pandemi. Nah jadi dengan di situ respon masyarakat itu sangat sangat positif dengan pariwisata ini, semuanya bergerak. Tadi kuliner apa yang sampai tukang getek ya, tukang getek itu ini yang biasanya mereka cuma 100.000 seperti itu sewanya, dengan adanya kegiatan event-event itu udah sampai 500.000 sewanya satu hari gitu. Karena ini kan luar biasa kayak gitu. Nah jadi respon masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat berkaitan masalah program baik itu pariwisata, pertanian dan luas, kemudian juga infrastruktur ya, alhamdulillah lah positif, responnya sangat positif seperti itu. Tapi yang Ibu sampaikan itu memang apa yang Ibu lakukan selama kurang lebih 3 tahun berjalan ini belum maksimal. Apalagi kita dihantam oleh yang namanya pandemi COVID ini, otomatis program yang sudah kita rencanakan sejak awal ini terpaksa kita pending ya, kita pending, dan ada juga yang ditunda dan ada juga yang dihilangkan. Kenapa? Anggaran itu yang sudah kita siapkan ini total seperti itu. Nah jadi tentunya di tahun 2020 ini menjadi satu keprihatinan kita bersama ya. Tapi di Kota Waringin Barat khususnya, walaupun di kondisi pandemi ini, kadang-kadang Ibu sering berpantun seperti ya, burung pipit, burung gelatik, terbang rendah di kaki bukit. Walaupun saat ini sedang COVID, tapi masyarakatnya harus tetap produktif. Nah, inilah pantun yang sering Ibu sampaikan, menyemangati ya. Walaupun di kondisi pandemi saat ini, Kobar kalau melihat itu daya beli masyarakatnya masih masih stabil, tidak terlalu bergejolak seperti itu. Kenapa? Karena yang mendukung adalah pertanian dalam arti luas. Sektor perkebunan terutama saat ini, sektor perkebunan, Pak Presiden pun sudah menyampaikan program yang tidak terdampak oleh COVID ini adalah pertanian dalam arti luas. Kenapa? Pertanian dalam arti luas ini adalah untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan juga ketahanan pangan secara umumnya ya, secara khususnya Kobar ini yang kata Ibu tadi sudah tersedia semua, perkebunan berjalan, perikanan, pertanian, semuanya berjalan. Jadi dampaknya untuk Kota Waringin Barat sendiri, daya beli masyarakat itu masih dikategorikan sehat ya, tidak ada pergerakan yang luar biasa seperti itu. Mohon maaf, karena Ibu memantau itu di perbankan saja dengan teman-teman kayak gitu kan, di dunia perbankan banyak nggak nih yang mengambil tabungan? Ternyata banyak yang nabung katanya daripada ngambil. Nah, berarti kan masyarakat Kota Waringin Barat ini tidak terlalu terkena dampak kalau bicara masalah resesi seperti itu kan nasional ya. Tapi secara lokal seperti itu Kota Waringin Barat ini alhamdulillah menggeliat kayak gitu. Nah, apalagi saat ini Ibu sedang membuat skema ya, bahwa pariwisata udah mulai kita buka lagi. Ini hotel-hotel sudah mulai kita buka, Taman Nasional Tanjung Puting sudah kita buka, tetap mengedepankan protokol kesehatan ya. Nah jadi kemudian kegiatan event-event yang tadi mengundang orang banyak, ini sudah mulai kita buka, kita hidupkan. Jadi selain memang kesehatan ini menjadi prioritas utama kita, walaupun Kobar ini dikategorikan sebagai nomor 2 setelah Kota Palangkaraya peningkatan kasusnya, tapi tingkat kesembuhan tinggi ya. Jadi kita juga diapresiasi di Kalimantan Tengah ini yang terbaik menangani COVID-19 seperti itu. Nah jadi ini juga penyemangat kita karena kita kompak ya dalam membangun ini, sinergi di dalam membangun ini, karena kita di sini alhamdulillah
dukungan ya, baik itu eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, kita berjalan seirama, sekata seperti itu. Jadi tidak ada gejolak-gejolak yang membuat satu keresahan gitu. Walaupun ada riak-riak itu pastilah, tidak mungkin ya tidak ada. Riak-riak itu ada. Tapi alhamdulillah dengan kita bijaki, riak-riak itu bisa kita selesaikan dengan arif seperti itu. Nah, jadi respon masyarakat ya saat ini yang Ibu sampaikan tadi pastilah pro kontra gitu, yang tidak senang, tapi di satu sisi masyarakat nilai kepuasannya dari sisi kepuasan itu udah ya melebihi ya, baratnya itu sudah hampir sempurna lah seperti itu ya. Ibu juga bukan karena ingin menyanjung diri, tidak, tapi itu yang mengatakan fakta dan survei seperti itu. Nah, jadi ini yang terjadi di Kota Ringin Barat ini. Jadi intinya kita bersama sesuai dengan visi misi daerah Kabupaten Kota Ringin Barat, itu gerakan membangun Kabupaten Kota Ringin Barat itu dengan kerja nyata dan ikhlas untuk menuju kejayaan. Tentunya di sini terbersit kerja nyata kita itu, kita ingin melakukan ini, kerja kita itu manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Gerakan kita bersama ini tentunya dengan keikhlasan. Walau bagaimanapun kalau kita kerja itu dipaksa seperti itu tidak dengan tulus, pasti hasilnya juga tidak akan nyaman seperti itu. Tapi dengan kita ikhlas, kita bahu membahu, gotong royong ya, karena inilah modal kita bersama menghidupkan lagi yang namanya gotong royong ya. Ibu selalu mengajak masyarakat, ayo pekerjaan yang berat kalau kita sama-sama handle, sama-sama pikul, insya Allah menjadi ringan. Yang menjawabnya waktu saja ya. Jadi kita manusia ini kadang kan punya keinginan, punya istilahnya punya keinginan untuk kedepannya seperti apa gitu ya, punya kemauan, tapi tentunya waktulah yang menjawab kayak gitu. Kalau Ibu secara pribadi ya, apa yang Ibu lakukan ini semata-mata karena memang ingin melakukan hal-hal yang konteksnya untuk membangun daerah ya. Kalau masalah jabatan itu kan sifatnya amanah. Ibu juga tidak terlalu berpikir yang sampai udah planningnya seperti itu, tidak. Tapi amanah yang saat ini masyarakat berikan, itulah yang Ibu perbuat dulu. Karena terus terang dalam kita membangun suatu daerah ini, kalau kita di luar sistem ya, mungkin kita agak sulit seperti itu. Jadi walaupun kita teriak-teriak seperti itu, kadang-kadang ya tadi yang beberapa yang harus kita tahapan. Pertama tadi kebijakan, kedua tadi aturan ya, yang juga tidak bisa memisahkan kita di aturan pemerintah ini, regulasi. Nah, jadi kedepannya apa sih yang diinginkan Ibu? Ibu cuma ingin membangun daerah ini ya. Bagaimana selama ini Ibu lihat secara faktanya, inilah yang harus kita bantu seperti itu, inilah yang harus kita bangun seperti itu. Jadi Ibu tidak terlalu muluk-muluk seperti itu, karena ini berjalan saja ya, seperti air mengalir ya gitu, berjalan aja, waktulah yang akan menjawab ini semua. Tapi Ibu merasa ada kepuasan tersendiri jika apa yang Ibu lakukan ini, jika apa yang Ibu perjuangkan, jika apa kebijakan yang Ibu ambil ini, tentunya untuk membantu masyarakat ya, itu sudah ada nilai plus tersendiri. Yang Ibu sampaikan tadi, jabatan itu hanya amanah ya, tidak selamanya. Tapi kita walaupun tidak menjabat, kalau kita ingin membantu masyarakat ya, itulah yang kita lakukan. Dan terus terang saya secara pribadi dan juga keluarga besar, kami ini orangnya no profile ya, kita ini orang pekerja, orang lapangan, tidak terlalu banyak yang retorika lah. Kami ingin janji yang kami lakukan itu membuktikan kepada masyarakat, inilah yang kami kerjakan. Walaupun kami tidak menjadi pejabat pun, inilah yang kami kerjakan terus menerus. Mungkin teman-teman media sudah bisa cashback ke belakang lah, playback ke belakang. Apa sih pekerjaan kami ini sebelum menjadi pejabat ini?
Tapi waktu itu kita kan tidak masuk ke sistem. Jadi walaupun yang kata ibu tadi kita teriak-teriak tuh nggak bisa. Nah tapi saat ini karena kita sudah diberikan amanah, inilah yang kita lakukan. Jadi kita ingin bertanggung jawab seperti itu. Tapi masalah nanti perjalanan ke depan tentunya waktulah nanti akan menjawab. Ya jadi ibu tidak istilahnya yang penting apa yang saat ini ibu terima, jabatan ini yang ibu kerjakan seperti itu. Ibu tidak mau berjanji-janji itu, kita tidak tahu janji itu kan apa ya istilahnya utang kan gitu ya. Kita janji itu utang. Jadi insya Allah nanti waktulah yang menjawab itu. Sebelumnya pada kesempatan ini saya selaku Bupati Petorengan Barat ya, dan juga ini sebagai kader perempuan ya wanita, dan tadi mungkin ini adalah catatan sejarah baru pertama ini di perhelatan pilkada di Kalimantan Tengah ini pertama sekali wanita ya ini. Dengan bergeraknya waktu ya bahwa keterlibatan semua elemen masyarakat baik itu pria maupun wanita di kancah perpolitikan itu tidak ada batasan lagi ya. Jadi saya dalam kesempatan ini tentunya mengajak elemen masyarakat baik itu kaum pria kaum wanita jika ingin melakukan ya apa istilahnya membantu di dalam mengisi pembangunan ini, tidak usah malu ya, tidak usah merasa rendah diri. Kita tunjukkan potensi yang ada di diri kita, karena di dalam mengawali ini semua pun tidak ada yang tiba-tiba ya. Kalau ibarat itu ibu sering sampaikan tuh, tidak ada sesuatu itu yang langsung instan seperti itu, tapi perlu pembelajaran, proses pembelajaran itu step by step. Saya merasa secara pribadi juga ibu ya, tadi juga sebelumnya juga ibu sampaikan dalam mengawali karir ibu sebagai orang politik ya, bahkan masuk di dalam sistem menjadi anggota DPRD sampai menjadi Bupati Petorengan Barat, ini prosesnya panjang sekali itu. Dan jangan malu untuk kita bertanya, jangan malu kita untuk menimba ilmu dengan orang yang mungkin lebih dahulu, karena bagaimanapun kita ini masih proses pembelajaran ya. Bukan kita ini segala-galanya, seperti itu, bukan segala-galanya. Nah jadi ini perjalanan panjang ini terutama bagaimana masyarakat bisa memberikan kontribusi ya yang positif tadi yang ibu sampaikan di dalam membantu ya pemerintah menyampaikan aspirasi ya, menyampaikan saran, menyampaikan masukan, karena bagaimanapun kita hidup di dalam interaksi sosial penuh dengan kondisi-kondisi yang lain sosial juga seperti itu, karena kita ingin menjaga dan di dalam kita menjalankan roda pemerintahan khususnya ini kita ingin berjalan itu aman ya. Kalau sudah tidak aman kita tidak bisa bekerja. Nah jadi modal kita yaitu dalam membangun ini bagaimana keterlibatan. Yang pertama itu keterlibatan seluruh stakeholder yang ada ya untuk bisa membantu. Kemudian yang kedua kita sering komunikasi dua arah, masukan seperti itu. Dan ini bisa disampaikan baik itu melalui lisan maupun tertulis, karena inilah yang sering ibu lakukan. Biasanya kita setiap 3 bulan sekali kita mengumpulkan ya, itu terbagi mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama seperti itu. Nanti segmen yang lain lagi kita jadwalkan, kita kumpul lagi dengan anak-anak muda kita, milenial kita gitu kan. Karena saat ini dengan kemajuan teknologi ya, semuanya sudah menggunakan digitalisasi ya, kita juga harus bisa mengikuti irama itu. Kita tidak mau juga pola tradisional seperti itu. Kita inilah ke depannya, kita harus menatap ke depan. Masa depan kita tentunya ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau mengikuti ini, otomatis
apa yang kita lakukan itu tidak akan bisa, karena kata hati ya, kata hati. Nah, jadi inilah yang sering Ibu sampaikan, mengedukasi itu yang lebih penting ya, edukasi. Jadi jangan provokasi, karena kalau sudah provokasi buat tidak nyaman, kita menjadi orang tuanya orang banyak ya, dengan berbagai macam yang tadi karakter ya, dan juga Kota Waringin Barat ini termasuk daerah yang daerah yang heterogen juga kayak gitu, dengan banyaknya agama, banyaknya suku seperti itu. Tapi alhamdulillah kita menyatu untuk ini, tidak ada istilahnya gejolak-gejolak seperti itu, dan kita menjamin terutama investasi ya yang ada di Kabupaten Waringin Barat ini mereka berjalan aman ya, karena kita masih butuh supporting untuk membangun daerah kita ini, khususnya Kabupaten Waringin Barat. Jadi mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, untuk memotivasi dan mengedukasi masyarakat, dan tidak usah malu ya untuk menyampaikan pendapat, karena pendapat itu membuat kita enak untuk dalam hal menyampaikan ke pemerintah. Dan khususnya secara pribadi Ibu tidak tidak peka dengan kritikan, tidak peka dengan masukan, selama itu kritiknya membangun. Insya Allah itu menjadi penyemangat Ibu untuk memperbaiki ya, karena Ibu sampaikan, karena apapun kita ini kan manusia biasa, tentunya tidak lepas dari hal-hal ya, dari kebijakan-kebijakan itu yang mungkin tidak populer seperti itu, yang tidak berpihak atau apapun. Tentunya ini yang menjadi pendorong dan semangat Ibu untuk membangun daerah Kota Waringin Barat ini lebih jaya lagi sesuai dengan visi misi Ibu, dengan gerakan bersama untuk membangun Kobar Jaya lebih sejahtera. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.